Wakil Bupati Labusel hadiri konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar rapat konsultasi publik terkait rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Labusel untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2029. Acara ini berlangsung pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Desa Sosopan, Kota Pinang. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Labusel Syahdian Purbasiboro SH, Ketua DPRD Labusel Arwi Winara, Wakil Ketua DPRD Labusel Irmayanti Siregar, serta perwakilan Dandim 0209 dan Ramil Kota Pinang, Mayor Infantri Hendra Gunawan. Turut hadir Ketua MUI Labusel Haji Makmur Ismail Harahap SPDI, Ketua KPU Labusel Adnan Rasid Tanjung, Ketua Bawaslu Effendi Pasaribu, pimpinan perbankan, para asisten organisasi perangkat daerah atau OPD, kepala bidang dan bagian di lingkungan Pemkab Labusel, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan atau Ormas dan organisasi kepemudaan atau OKP. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Labusel Haji Makmur Ismail Harahap SPDI. Dalam konsultasi publik ini, hadir pula narasumber dari Universitas Indonesia atau UI, Dr. Budiarto, yang memberikan paparan mengenai arah kebijakan pembangunan daerah. RPJMD berlandaskan kepentingan rakyat dan daerah. Ketua Panitia RPJMD, Wayan Kostar Siregar, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memenuhi undangan untuk bersama-sama membahas RPJMD Labusel tahun 2025 sampai tahun 2029. RPJMD ini disusun sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kita melibatkan semua unsur yang ada, termasuk legislatif, eksekutif, serta berbagai elemen masyarakat, ujarnya. Ketua DPRD Labusel, Arwi Winara, menegaskan bahwa program RPJMD harus mengutamakan kepentingan masyarakat agar Labusel dapat berkembang dengan pesat. Kita harapkan program RPJMD ini benar-benar untuk kepentingan rakyat. DPRD dan Pemkab harus berkolaborasi demi kemajuan Labusel, tegasnya. Arahan dan pembukaan oleh Wakil Bupati. Wakil Bupati Labusel, Syahdian Purbasiboro SH, dalam arahannya menekankan bahwa RPJMD ini harus disusun secara akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat serta daerah. Kami memiliki visi besar, yaitu menjadikan Labusel sebagai kampung kita bersama. Oleh karena itu, Bupati Ferry Syahdian telah menginstruksikan agar RPJMD ini disusun dengan orientasi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat, ujarnya saat membuka acara konsultasi publik. Sinkronisasi RPJMD dengan kebijakan nasional, dalam paparannya, Rektor UI Dr. Budiarto menjelaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. RPJMD ini harus sejalan dengan kebijakan presiden, gubernur, hingga bupati dan wali kota agar pembangunan lebih terarah dan terintegrasi. Ada 8 visi misi unggulan Bupati dan Wakil Bupati Labusel yang menjadi landasan utama dalam RPJMD ini, jelasnya. Diskusi dan permasalahan HGU perkebunan. Acara ini juga diisi dengan sesi tanya-jawab, salah satunya terkait hak guna usaha atau HGU perkebunan di Labusel yang mencapai 60% dari total wilayah, sehingga menyulitkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Syahdian Purbasiboro menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kita harus berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945. Selama aturan tersebut tidak kita langgar, maka peraturan presiden, peraturan menteri, hingga perda provinsi dan kabupaten tidak menjadi hambatan untuk kepentingan rakyat, tegasnya. Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan RPJMD Labusel tahun 2025 sampai tahun 2029 dapat disusun dengan lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share,
dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Narasumber kita dari LPP Yahui, Bapak Dr. Rudiarto Sumarwono dan Bapak Ibu Aulian, dan yang terhormat seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya melaporkan rangkaian pelaksanaan kegiatan konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ramperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Tujuan untuk memenuhi pasal 48 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 4 dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, dan pasal 48 ayat 2 forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapeda. 3. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 2 OPD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 3 BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 4 perwakilan perusahaan perbankan LSM dan TES. 4. Waktu dan tempat konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2025-2029 ini dilaksanakan selama 1 hari tanggal 17 Maret 2025 dimulai pukul 8 sampai dengan selesai di Aula Bapeda Litbang. 5. Hasil kegiatan diharapkan hasil dari konsultasi publik ini adalah untuk memperoleh masukan dari para peserta terkait prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan